Selamat malam pemirsa di rumah dan penonton yang ada di studio. Kembali lagi bersama saya Elin De Jong dalam acara Indonesian Night Show. Topik kita pada hari ini adalah mengenai bakteri. Dan karena mengenai bakteri, maka hari ini akan hadir seorang ahli bakteri dan seorang dokter internis. Dan tak lupa ada seorang artis fenomenal. Langsung saja, tak usah menunggu lama, mari kita panggil yang pertama. Bintang tamu kita adalah seorang artis fenomenal, Jani Gabriela. Hai. Duduk ya. Hai Ja, gimana kabarnya nih? Terus filmnya, ya katanya ada film yang mau dirilis. Ya, Sabtu ini film aku dirilis, tapi sekarang masih tinggal proses syuting yang terakhir aja. Nggak mau dipromosiin gitu aja? Jangan lupa nonton ya. Oke, siap deh. By the way, J, katanya kamu tuh pernah kena penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Betul banget. Coba deh ceritain gitu, J. Oke, jadi awalnya itu aku makan ayam bungkusan yang biasa dijual di supermarket, tahu kan? Tuh yang merek itu kan namanya. Iya, aku sering banget makan itu dulu. Jadi waktu itu aku lagi pergi di Kalimantan. Jadi waktu itu aku makan itu, terus tiba-tiba aja aku tuh panas. Nah, waktu panas itu kan aku pikir kayak ya paling demam biasa lah ya. Jadi aku minumin obat yang buat pereda panas biasa. Ternyata aku nggak sembuh-sembuh gitu, udah lama gitu kan. Akhirnya aku cek ke dokter, tapi dokter di Kalimantan tuh kan kurang apa ya, kurang berpengalaman gitu lah ya. Jadinya akhirnya aku harus pergi ke Jakarta buat konsultasi lagi. Dan ternyata setelah sampai di sana, aku tuh terdiagnosis infeksi khusus yang disebabkan oleh bakteri Campylobacteria. Dan waktu itu aku disaranin sama dokternya untuk opname ya. Dan waktu opname itu makananku tuh bener-bener gak enak banget. Jadi kayak bubur sama lauknya tuh kayak di blender, dan aku harus makan tuh tiap hari. Ya ampun, tuh pasti bener-bener gak enak. Terus kamu trauma gitu gak sih? Trauma sih enggak ya, tapi untuk makan ayam yang kayak kecap yang teksturnya lembut-lembut, yang manis itu, aku bener-bener sudah enggak. Wah, berarti itu jadi pelajaran ya buat kita supaya kalau mengonsumsi fast food tuh harus dikurangi. Ya, betul banget. Oke, kita lanjut ke bintang tamu kita yang kedua. Dia adalah seorang dokter internis yang terkenal banget di Jakarta. Langsung saja kita panggil Dokter Regina Runa. Selamat malam. Selamat datang, Dok. Selamat duduk, Dok. Dok, kita langsung nih ya ke topiknya. Jadi sebenarnya bakteri itu apa sih, Dok? Istilah bakteri itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu bakterion, yang artinya batang kecil. Sel-sel bakteri itu sangat kecil gitu loh, dan hanya dapat bisa dilihat dengan mikrometer. Nah, panjang bakteri itu berkisar antara 2 sampai 10 mikrometer, dan diameternya itu kurang lebih 0,5 sampai 1 mikrometer. Terus Dok, kalau struktur bakteri itu sebenarnya gimana sih, Dok? Yang konkret gitu loh, Dok. Struktur sel bakteri itu sebenarnya sederhana, terdiri atas beberapa bagian ya tentunya, yaitu dari dinding sel dan membran sel, sitoplasma dan bahan genetik, serta beberapa organel sel. Organel itu seperti flageum, pilus, kapsul, dan endospora. Oh, jadi gitu, Dok. Dia ada yang mau ditanyain dulu ke dokter ini? Ada. Sebenarnya Dok, bakteri itu ada bentuk apa aja sih? Bentuk bakteri itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada bulat, batang, dan lengkung. Oh, aku mau nanya nih Dok. Kan kemarin tuh udah agak lama gitu aku kena penyakit yang disebabkan oleh bakteri Campylobacteria. Nah, itu bentuknya apa sih? Kalau itu bentuknya yang lengkung ya, seperti cacing. Udah jelas ya, J? Oke. Kalau gitu, nggak usah nunggu lama nih.
kita undang bintang tamu kita yang ketiga pada hari ini. Dia adalah seorang ahli bakteri yang baru aja lulus dari salah satu universitas terkenal di Jerman. Kita sambut Marissa Kartika Dewi. Selamat datang Mbak. Silakan duduk Mbak. Panggilnya Marissa aja kali. Oke, Marissa ya. Mbak, sorry Marissa. Gimana nih ceritanya kok bisa sih sekolah di Jerman? Soalnya waktu itu dapat itu ya beasiswa, berawal dari Simbang kok, cuman beasiswa. Lalu kelas 3 setelah lulus langsung saya berangkat ke Jerman dan sempat belajar bahasa Jerman dikit-dikit buat bertahan hidup di sana, dan tentunya saya juga tinggal di sana, stay there sampai lulus. Mbak, kenapa sih? Sorry. Marissa, kenapa sih kok milihnya itu bakteri? Soalnya kan di kehidupan kita sehari-hari pasti ada bakteri kan ya, dari kaki, tangan, segala macam pasti ada bakteri. Makanya saya tertarik dalam bidang itu. Oh, oke banget deh ya berarti. Mbak, oke Marissa, kenapa sih kok maunya ngambil? Sorry. Nah, katanya tuh mau ngambil S2 ya? Iya nih, mau ambil S2. Rencananya di mana nih, Mar? Rencana aku ada di Amerika sih maunya. Oh iya, katanya kamu tuh kan udah nikah, terus suami di mana? Ya nggak apa-apa, ikut aja suaminya. Nah, pemirsa, bentar lagi nih ya, kita undang nih suaminya Marissa ke studio, tapi sebelum kita undang suaminya, ada break dulu ya, di sini aja. Kembali lagi di Indonesia Night Show. Oke, langsung saja kita panggil suami dari Marissa, Kristo. Selamat datang, Kris. Silakan duduk. Ini Ere kayaknya dia nggak mau mau ada acara juga. Oh, berarti sibuk banget ya suami ini, ya kan pemirsa? Kalau gitu, aku minta pesan-pesannya aja deh, Kris. Gimana sih Marissa itu? Biasanya dia kalau di rumah sering meneliti tentang bakteri. Wow, berarti emang Marissa ini rajin banget ya bikin penelitian. Saja bisa dapat beasiswa ke Jerman gitu kan? Ya udah, kayaknya dia waktunya pergi deh. Ya ampun, cepet banget. Ya udah, makasih ya udah datang, Kris. Hati-hati. Oke, kita balik nih ya ke topik. Jadi gini nih, Dok, Mak, kan aku tuh sering baca gitu ya, bakteri itu makhluk hidup kan. Jadi dia tuh pasti bisa makan dan bernafas. Iya, bener banget sih. Aku mau nanya nih, gimana sih caranya bakteri makan? Jadi untuk memperoleh makanan, bakteri ini dibagi jadi dua, yaitu bakteri autotrof dan heterotrof. Kalau misalnya si autotrof ini, itu bakteri yang dapat membuat bahan organik dan anorganik. Untuk membuat bahan organik ini, beberapa bakteri memerlukan energi dari cahaya, sehingga disebut bakteri fotoautotrof. Contohnya ada Rhodobacter, selain dari cahaya, dia juga memperoleh energi reaksi dari pemecahan senyawa kimia, begitu. Namanya bakteri chemoautotrof, contohnya ada Nitrobacter, begitu Jaya. Gitu aku mau nanya yang heterotrof gimana sih? Kalau heterotrof sebenarnya beda ini doang ya. Bakteri itu gak bisa bikin bahan organik, jadi dia memperoleh makanan dari bahan-bahan organik dengan cara menguraikan sisa-sisa tubuh organisme lain. Contohnya mineral untuk menguraikan diperoleh dari reaksi pemecahan senyawa kimia, jadi disebut bakteri chemoheterotrof. Kalau misalnya bakteri heterotrof itu sendiri bisa mengakibatkan kebusukan pada makanan begitu. Keren banget ya berarti Jaya. Yap. Oh ya, bakteri itu kan tadi makhluk hidup, jadi dia tuh pasti bisa berkembang biak. Jadi aku pengen tahu nih, gimana sih caranya bakteri berkembang biak? Coba dari dokter dulu deh. Jadi bakteri itu ada dua macam cara bereproduksi ya, Lin ya. Yaitu ada aseksual dan seksual. Nah, yang cara aseksual itu dengan cara pembelahan biner, sedangkan seksual dengan konjugasi, transformasi dan transduksi. Saya jelasin aseksual aja ya, biar nanti aseksual Marissa yang jelasin. Pada pembelahan biner, bakteri itu membelah menjadi dua sel anak yang umumnya adalah pembelahan biner melintang
cepat. Waktunya cuma kurang dari 20 menit untuk bisa membelah jadi dua. Lanjutin deh Marisa. Ya kurang lebih begitu. Nah kalau misalnya seksual itu kan tadi ada konjugasi kan, transformasi dan transduksi. Konjugasi itu pemindahan bahan genetik DNA dari sel bakteri penerima. Kalau misalnya yang transformasi itu pemindahan dari luar ke dalam sel bakteri penerima itu. Dan yang terakhir kalau transduksi itu pemindahan dari sel bakteri donor ke sel bakteri resipien melalui si virus ini sendiri. Elin, aku mau nanya sesuatu, boleh nggak? Boleh dong, tanya aja. Untuk dokter sama Marisa nih, aku mau tanya, apa benar sih virus itu selalu merugikan buat manusia? Bentar, jawabannya ditahan dulu. Oke pemirsa, nanti jangan kemana-mana ya. Nanti setelah break kita akan dengar jawabannya. Ya, di sini aja. Kembali lagi di Indonesia Night Show. Oke, yang tadi itu kita udah sampai pada, ini apaan sih? Gimana sih tim kreatifnya ini nggak jelas banget. Bentar ya. Bisa aja sih Elin ya. Oh, tentang bakteri yang merugikan manusia atau enggak? Kita lanjutin ya. Oke, ini coba dari Aku dulu kali ya. Ya. Oke. Sebenarnya bakteri itu nggak ngerugiin kok. Jadi bakteri itu bisa menguntungkan karena dapat menghasilkan senyawa penting yang dapat digunakan dalam industri makanan, farmasi, pertanian, peternakan dan lain-lain. Masih banyak kok sebenarnya. Dan contohnya dalam bidang pangan itu juga bisa bikin nata de coco loh, itu pakai bakteri itu bikinnya. Terus itu kalau nata de coco itu pakai bakteri Acetobacter pseudomonas. Terus juga ada bakteri Cellulomonas yang membantu proses pencernaan pada makanan. Gitu, Elin. Silakan dok. Saya mau nambahin aja sih ya, kalau dari saya sendiri, bakteri itu juga bisa dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi, yaitu dalam teknik rekayasa genetika. Contohnya, tanaman kapas yang telah disisipi gen CRY dari bakteri Bacillus thuringiensis. Iya, emang susah-susah ya namanya. Iya. Dan itu menjadi kebal terhadap serangan ulat apa ya? Iya, Ulat pokoknya. geraya, ada ulat geraya. Nah, tapi ya ada juga bakteri yang merugikan manusia seperti Streptococcus pneumonia. Itu penyebab penyakit paru-paru. Wow, nambah ilmu Iya. nih. Bener banget nih. Ya kan pemirsa, ini tuh hari ini nih benar-benar nambah ilmu gitu ya buat kita. Nah, nggak terasa nih ya kita udah di penghujung acara. Makasih banyak nih buat Jea, Dr. Egi dan Marisa, terutama yang udah mau hadir di antara kesibukannya di Indonesia Night Show, terutama buat Jea nih. Ya, jangan lupa ya semuanya nonton film aku kalau udah rilis. Oke. Jangan lupa semuanya ya. Datang ke premier nanti. Oke, Jea mah promosi terus. Makasih ya Jea. Makasih banget. Makasih lah. Makasih juga buat pemirsa yang ada di rumah dan penonton yang ada di studio yang sudah nonton Indonesia Night Show hari ini. Jangan lupa saksikan terus Indonesia Night Show setiap hari pukul 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya Elin Deong pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.